Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang Jumat yang berbahagia ini, marilah sama-sama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian daripada itu, sama-sama kita berselawat buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana selalu kita berselawat kepada beliau, sebagai bukti cinta kita kepada beliau, mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaat daripadanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada penjudul khutbah pada siang Jumat yang berbahagia ini adalah yang semestinya dilakukan di siang Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum khatib meneruskan isi khutbahnya, sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Maka oleh karena itu, marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, maka sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan taubat, bulan zuhud dan melawan nafsu, bulan menyucikan jiwa, bulan tadarusan Al-Quran, bulan qiyamul lail dan memperbanyak kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita bersegera menyibukkan hari-hari dan hembusan-hembusan nafas kita dengan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mengisi dan menyibukkan waktu senggangnya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, maka ia akan disibukkan oleh waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, apa yang semestinya kita lakukan di siang hari bulan Ramadan? Yang pertama, ketika fajar tiba, kita buka hari dengan memperbanyak membaca zikir. Di antara zikir yang semestinya kita baca setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali adalah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang membacanya 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya. Adapun yang kedua, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Karena baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan malam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun hal yang ketiga yang kita lakukan di siang Ramadan, bergabung dengan orang-orang yang ikut serta dalam halaqah dan kajian serta tadarus Al-Quran yang biasa dilakukan. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita hadiri juga majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan kepada kita semua, wahai Abu Dzar,
Sungguh jika engkau pergi lalu belajar satu ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Dan jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada salat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun yang ketiga, ketika kita berangkat bekerja, maka jangan lupa berniat yang baik agar kita senantiasa mendapatkan pahala ketika bekerja, dan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu demi waktu yang kita lalui dalam bekerja tanpa pahala. Kita bertakwa kepada Allah dalam menunaikan pekerjaan kita. Kita jaga lisan kita dari kata-kata dusta dan menipu. Kita terapkan hadis yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata buruk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Jika ada orang yang mengajak bertengkar atau mencacinya, janganlah melayaninya, dan hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Malik. Adapun yang keempat, ketika azan asar berkumandang, kita upayakan untuk mengajak orang lain bersama kita ke majelis ilmu, majelis yang penuh kebaikan dan keberkahan, agar bertambah dan semakin besar pahala yang kita peroleh. Kita ajak anak kita, teman kita dan tetangga kita untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid. Lalu kita simak kajian keagamaan seandainya ada yang menyampaikan, agar kita tahu bagaimana cara yang benar dalam mentaati Allah dan mencari bekal dari dunia yang fana ini untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Adapun yang kelima, setelah kajian selesai, kita pulang kembali ke rumah dan kita ajarkan apa yang kita pelajari kepada segenap anggota keluarga kita. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan olehmu atau dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Adapun yang keenam, jika istri dan keluarga membutuhkan bantuan kita, maka bergegaslah membantu. Jadilah penolong bagi mereka. Selalu hadapi mereka dengan senyum gembira serta perkataan yang baik, dan ringankanlah keletihan mereka dengan perkataan yang indah. Ingatlah selalu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istri-istrinya. Adapun yang ketujuh, betapa besar pahala yang kita raih jika kita memberikan sebagian makanan dan minuman kepada tetangga kita yang fakir dan membutuhkan. Kita memuliakannya karena Allah. Kita beri makanan atau minuman untuk orang yang akan berbuka, sehingga kita memperoleh pahala yang dijanjikan Rasulullah SAW yang dalam sabdanya, barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala yang menyerupai pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun yang kedelapan, menyegerakan berbuka setelah betul-betul yakin bahwa waktu maghrib telah masuk. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita akan selalu bersama-sama membacakan doa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa dan dengan rezeki darimu aku berbuka. Hilanglah hausku, basahlah urat-uratku, dan semoga aku peroleh pahalaku insyaallah. Kita berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka kita berbuka dengan air sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena kurma itu penuh berkah. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu sesuatu yang suci dan menyucikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, janganlah kita jadikan Ramadan sebagai waktu untuk memperbanyak makanan serta berganti-ganti menu yang berbeda-beda. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, janganlah engkau bermewah-mewah dan bernikmat-nikmat
Karena sesungguhnya para hamba Allah yang soleh tidak bergaya hidup mewah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Naim dan Al-Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada beberapa kiat, 8 kiat kita di siang hari Ramadan yang sangat kiranya dapat kita laksanakan, kita jalani bersama-sama, yang alhamdulillah tidak terasa oleh kita hari ini telah memasuki hari Ramadan yang ke-9. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini masih dapat dipertemukan. Sementara saudara-saudara kita ada yang telah mendahulukan kita. Hari ini ada yang diuji dengan sakit, saudara-saudara kita ada yang diuji dengan tanah longsor dan sebagainya. Merupakan nikmat yang terbesar bagi kita. Dan perlu kita bertanya pada diri kita masing-masing, kenapa Engkau ya Allah panjangkan umur kami? Jawabnya tiada lain dan bukan, Allah masih ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, amal-amal ibadah kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan yang penuh barakah dan maghfirah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira, senang, bahagia, sukacita dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada Ramadan. Datangnya setahun sekali, mampirnya 1 bulan. Dan jangan-jangan inilah Ramadan yang terakhir buat kita. Maka marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi, berpasnafikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, yang alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat panjang umur untuk hari ini. Besok, lusa, tidak ada satupun yang bisa kita menjawabnya. Apakah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah yang bisa menjawabnya. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa zarul fawahisha ma zaraha minha wa ma batan wa hafizu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.